It's time for Rhapsody. Radio OSIS Penpa, selalu di hati, selalu dinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Selamat datang di Rhapsody, radionya sahabat Penpa. Hai Ara. Hai Nada. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik dan sehat. Jangan lupa kita sapa dulu yuk teman-teman kita. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin, harus dong dan tetap semangat. Yaps, betul banget. Nah, sepertinya ada yang baru nih dari OSIS. Oh iya, betul sekali. Jadi, ini adalah program baru OSIS yang kita beri nama Rhapsody atau akronim dari Radio OSIS Penpa Berdiskusi. Ini adalah semacam radio atau sebutan zaman now-nya itu podcast ya. Podcastnya sahabat Penpa semua. Nah, sekilas info dulu nih untuk teman-teman semua bahwa Rhapsody ini nantinya diharapkan bisa menjadi tempat belajar bagi siswa-siswi Sepenpa. Siapa saja yang ingin belajar seputar penyiaran yang merupakan salah satu cara untuk berlatih berbicara di depan umum atau public speaking. Luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman kelas 7 dan 8 boleh nih untuk gabung ya. Siapapun, tidak harus dari pengurus OSIS. Betul banget. Nah, jadi kalau ada yang mau mendaftar tim penyiar di Rhapsody ini, langsung saja hubungi kami atau bisa langsung ke Sekbid 8 atau Sekbid Teknologi dan Informasi ya, yang dikoordinatori oleh Nada kelas 7H, atau bisa langsung menghubungi ketua OSIS kita. Pasti sudah tahu semua ya siapa ketua OSIS kita. Betul sekali. Nah, mungkin itu dulu ya sekilas info tentang Rhapsody ini. Wait, satu lagi nih. Jadi di Rhapsody ini setiap tayang nantinya akan ada 2 sesi, yaitu sesi intershare atau wawancara dan sharing, dan kedua adalah sesi dis and lead atau berdiskusi dan berliterasi. Yang pasti setiap episodenya akan ada bintang tamu yang menarik. Kemudian untuk sesi dis and lead juga akan menyuguhkan informasi-informasi atau berita-berita aktual yang menarik untuk teman-teman semua. Keren kan? Luar biasa. Semoga Rhapsody ini benar-benar bisa jadi tempat belajar kita semua ya. Bener banget. Oke, mungkin teman-teman sudah pada nunggu nih Ra. Kira-kira Rhapsody episode perdana ini temanya apa sih? Nah, ada yang bisa tebak? Sekarang ini kan masih dalam semarak peringatan hari apa ya? Kemarin tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional dong. Nah, betul. Jadi tema kita hari ini yaitu generasi muda berpendidikan. Wow, tema yang sangat cocok mengantar kita kepada program Rhapsody ini ya. Betul sekali. Nah, penasaran kan siapa bintang tamu kita hari ini? Yaps, dia sudah bersama kita di sini ya. Please welcome Kak Machika Hapsari. Halo Kak Machika, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Nada, halo Ara. Alhamdulillah baik. Kalian sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga Kak. Kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa nih Kak? Kesibukanku akhir-akhir ini cuma sekolah sih ya pasti, terus tugasnya udah mulai banyak, ulangan harian juga udah mulai datang, terus ini OSIS juga lagi rapat, terus iya kemarin aku tipes. Tapi ini kemarin aku juga syuting buat lomba BPPG Jawa Tengah, itu lomba English Speech, bisa nih dicek di YouTube Penpa. Oh, aku udah nonton loh Kak videonya. Ngomong-ngomong, Kak Machika belajar di mana nih bahasa Inggrisnya? Untuk belajar bahasa Inggris sih aku tuh sebenarnya tertarik bahasa Inggrisnya dari kecil kan. Terus ayahku kebetulan bisa nih bahasa Inggris. Jadi kayak bisa dibilang aku belajarnya dari ayahku gitu. Faktor tambahannya ya dari les, dulu aku sempat les bahasa Inggris loh. Terus baru kayak nonton film dan dengerin lagu, itu faktor pendorong juga. Oke. Oh iya, kita mulai interviewnya ya Kak. Mungkin
teman-teman pengen tahu nih nama lengkap Kak Machika sama tempat tinggal atau mungkin bisa hobi dan cita-cita Kak Machika? Oh iya, jadi nama lengkapku Machika Apsari, biasa dipanggil Machika, boleh juga dipanggil Cika. Terus aku tinggal di Kediri. Di sini ada yang tahu Kediri? Nggak ya? Kediri di belakang Pangbatan, singkatnya gitu. Nah, terus kalau masalah hobi, aku tuh punya banyak banget hobi kayak. Wow, apa tuh Kak? Salah satunya apa nih Kak? Kayak setiap minggu kayaknya aku ganti hobi deh. Wow, keren. Kayak hari ini aku hobi badminton, terus minggu depan bisa jadi aku ganti renang kayak gitu. Wow. Tapi ada sih hobi yang kayak dari kecil kayaknya nggak pernah berubah gitu. Apa tuh Kak? Iya, aku suka banget baca. Wow. Suka baca apa nih Kak? Mungkin novel atau Dari kecil tuh suka baca yang kayak cerita-cerita kan. Jadi ya sekarang emang suka novel, kayak baca novel. Dulu tuh baca majalah Bobo. Kalian baca? Suka baca terus KKPK. Kecil-kecil punya karya. oh iya. Iya, itu aku baca juga. Terus sama aku juga suka menulis. Nulis cerita. Oh, Iya, udah pernah nulis cerita berapa nih Kak? Oh iya, kalau sekarang itu aku kan di link Instagram, di profil Instagramku tuh ada link. Itu kalau dipencet bisa ke karya-karya. Cuma 3 sih waktu di-upload link Mediumnya. Cuman itu yang dipublish, yang di draft masih ada. Wow. Belum dipublish Kak? Belum berani. Oke. Kalau misal cita-cita ya, Ra? Iya, cita-cita. Cita-cita aku tuh sebenarnya pingin jadi apa, coba tebak dah. Apa ya? Polisi kali Kak, polisi. Nggak polisi, nggak guru waktu SD. Sekarang apa nih Kak cita-citanya? Ini aku pengen jadi diplomat. Wow, diplomat. Sebenarnya aku punya kayak plan-plan gitu, kayak ya diplomat susah nih kayaknya gitu buat masuknya. Aku pingin deh kerja di perusahaan yang gajinya 2 digit udah gitu. Wow. Terus itu dapat uang banyak, Dapat uang banyak. Udah gitu aja. Simple ya. Oke. Di sini. Kak Machika bisa sharing-sharing nih pengalaman selama Kak Machika belajar di SMP 4. Iya, di SMP 4 belajar asik sih ya, pasti kayak Ya, asik banget. dapat banyak teman gitu. Meskipun kelasku di sini belum dirombak sih, kayak dari kelas 7 sampai kelas 8 kelasku itu teman kelasnya. Baru tahu? Baru tahu. New fact. Kalau aku dari kelas 7 sampai sekarang kelas 8, teman kelasku masih sama. Nggak ada dirombak. Iya. Jadi dari online terus ke sesi-sesian, terus habis itu fullnya gitu. Oke. Menurut Kak Machika nih, pentingnya mengikuti organisasi. Perbedaan jika tidak mengikuti organisasi dan mengikuti organisasi. Oh iya, untuk pentingnya mengikuti organisasi di sini tuh kalau misal kita ikut organisasi, kita belajar banyak banget kan. Kayak kita tuh di sekolah sebenarnya nggak cuma belajar tentang mata pelajaran tentunya. Kita belajar gimana kita ngatur waktu supaya kita lebih disiplin lagi. Itu ya dengan ikut organisasi gitu. Di sini organisasinya nggak cuma OSIS, jadi lebih banyak pilihan nih. Kayak aduh, aku nggak terlalu into buat gini nih, otakku kayaknya nggak mampu banget, padahal kita nggak boleh mikir gitu kan. Tapi di organisasi ini kita belajar kalau tipikal orang tuh banyak banget loh gitu. Jadi kita nggak boleh cepet-cepet istilahnya baper, kebawa perasaan. Diomong sedikit, dikritik sedikit langsung gini banget, aduh gini banget, males deh gitu, tahun depan nggak mau ikut gitu. Padahal itu sebagai bentuk kritik, kita harus terbuka nih. Jadi orang pasti nanti kedepannya lebih banyak kritik kan. Semakin kita dewasa, semakin banyak kritik yang akan diterima. Terus perbedaannya kayaknya lebih ke gimana kita ngatur waktu gitu. Sering banget kan kayak anak organisasi gitu pulangnya sorenya kebangetan gitu kan. Jam 5
lah, setengah 6 gitu mungkin ada. Dan itu kita harus pinter-pinter ngatur waktunya. Abis pulang kita harus, mungkin ada yang sekolah malam, madrasah, terus harus ada kerjain tugas. Iya benar, Tugasnya wah, tugas buat besok, buat lusa, banyak banget. Terus belum lagi kalau misal itu madrasah, tugas madrasah. Jadi kerasa banget beratnya. Tapi kalau misal kita ya bisa ngatur waktu, mesti kita nggak kerasa kayak itu berat. Kita ngerasa sebagai orang yang produktif gitu. Iya. Gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Apa pesan Kak Majika untuk siswa SMP 4 Purwokerto dan Rhapsody? Untuk pesan siswa SMP 4 Purwokerto berkaitan dengan temanya, pentingnya pendidikan, semoga seluruh siswa dapat menyadari bahwa pentingnya pendidikan itu sepenting itu begitu loh. Terus sehingga ya kita lebih bisa menghargai pendidikan, menghargai guru, menghargai waktu. Kita juga bisa lebih giat dalam belajar dan simpelnya tidak menyepelekan semuanya. Terus untuk Rhapsody-nya nih, ya ini podcast yang wow fresh banget dari OSIS. Jadi semoga bisa tetap dipertahankan sampai nanti akhir tahun. Semoga tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Kak. Baik, teman-teman, itu tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi interview kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Majika. Semoga sehat dan sukses selalu untuk Kakak ya. Ya, terima kasih kembali. Iya, sama-sama. Sukses selalu ya. Ya. Nah, teman-teman, itu tadi untuk sesi interview kita hari ini bersama Kak Majika atau ketua OSIS kita ya. Menarik sekali ya sharing-sharing bersama Kak Majika tadi. Iya, betul sekali Ara. Nah, kali ini adalah sesi Dis and Lead. Kira-kira apa yang akan kita bahas untuk episode pertama ini ya? Pastinya nggak kalah seru dong. Apa tuh? Nah, yang akan kita bahas adalah pendidikan di Indonesia saat ini. Informasi ini dilansir dari kumparan.com. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional dalam bidang pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang nantinya akan mampu menopang kesejahteraan rakyat. Lantas, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah sudah memenuhi syarat untuk mencapai tujuan nasional tersebut? Kecerdasan kehidupan bangsa di sini tentu penting sekali ya, karena bekal dalam hidup yang utama selain menjadi orang beriman, kita juga perlu menjadi orang berilmu. Coba bayangkan jika kita tidak punya ilmu, mungkin untuk melakukan hal-hal kecil saja kita tidak tahu bagaimana caranya, ya kan? Iya, sehingga kecerdasan itu yang nanti juga akan mengantarkan kita pada kesejahteraan rakyat. Sederhananya, kita bisa menjadi masyarakat yang mandiri, memiliki kehidupan yang layak, karena kita memiliki ilmu untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Nah, siapa sih yang tidak ingin hidupnya enak? Iya kan? Iya betul, semua orang pasti ingin hidupnya itu enak. Ngomong-ngomong masa depan nih ya, cita-cita teman-teman di sini apa sih? Coba tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini tidak bisa lepas dari perjuangan beberapa pahlawan di masa lalu yang mencoba melakukan berbagai upaya untuk mencerdaskan anak bangsa. Ki Hajar Dewantoro pernah berkata bahwa sebenarnya pendidikan adalah tuntunan atau kewajiban di dalam hidup manusia dari kanak-kanak sampai dewasa. Dari hasil yang disiarkan Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2012, hasil tersebut membuktikan bahwa kualitas pendidikan Indonesia tertinggal jauh dengan standar pendidikan internasional. PISA merupakan program dari Organization Economic Cooperation and Development atau OECD yang berfungsi untuk melakukan evaluasi penilaian peserta didik atau pelajar di tingkat internasional. Penilaian dilakukan dengan berdasarkan beberapa bahan uji, antara lain kemampuan membaca, ilmu pengetahuan alam, dan matematika. Kategori pelajar yang masuk dalam penilaian adalah yang berada dalam rentang usia 15 tahun atau setara dengan siswa sekolah menengah.
Sebenarnya ya, pemerintah tidak ada hentinya berusaha untuk mendongkrak kualitas pendidikan Indonesia. Misalnya, dengan memulai program wajib belajar 12 tahun, sekolah gratis dengan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya. Namun, faktanya program-program tersebut belum memberikan dampak besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia karena program yang dijalankan belumlah merata. Mayoritas pelajar yang mendapatkan program pemerintah tersebut adalah siswa di sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar. Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, sekolah masih sulit dijangkau dengan berbagai alasan. Tapi Nat, kita patut bersyukur ya bersekolah di SMP Negeri 4 Purwokerto yang sudah memiliki fasilitas begitu lengkap sehingga untuk siswa maupun guru kita bisa menciptakan inovasi-inovasi demi memajukan pendidikan generasi muda. Iya, betul Ara. Selain itu, salah satu penyebabnya juga kesadaran masyarakat akan pendidikan yang kurang. Tanpa kita sadari, di Indonesia masih banyak orang yang belum sadar akan pentingnya pendidikan. Di balik kondisi pendidikan di Indonesia saat ini yang masih belum membaik, masih banyak orang yang kesadaran akan pendidikannya rendah. Seperti contohnya, banyak orang tua yang berkecukupan atau kelas ekonomi menengah ke bawah menerapkan pada anaknya bahwa pendidikan bukanlah suatu hal yang penting. Padahal, hal inilah yang membuat menghambat kemajuan pendidikan di negeri ini. Itulah beberapa penjelasan mengenai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Jadi, apa nih yang harus kita lakukan sebagai pelajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Menurut aku, salah satunya adalah memperbanyak membaca, entah itu membaca buku, berita, dan informasi yang bermanfaat. Kalau menurut kamu gimana, Ra? Ya, menurutku sebaiknya kita tidak membuang banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, betul tuh, Ra. Oke Ra, akhirnya tiba kita di penghujung podcast ini. Setelah sharing bersama Kamacika dan berdiskusi seputar pendidikan, semoga bisa menambah informasi dan wawasan kita sebagai pelajar ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman untuk episode perdana Rhapsody? Coba tulis pesan dan kesan kalian di kolom komentar ya. Oh iya, sekali lagi yang berminat jadi tim penyiar atau host podcast ini, boleh langsung hubungi aku, Nada, atau Kamacika. Kita tunggu kalian bergabung ya. Iya betul. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di Rhapsody episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rhapsody, Radio OSIS Penpa, selalu di hati, selalu dinanti.